Halo, selamat bertemu lagi bersama saya Alfrida Yamanov. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang mengenal artikel ilmiah dan review artikel. Saya berharap bahwa teman-teman akan mendapatkan manfaat dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dukung saya ya dengan cara like, share, dan juga subscribe akun YouTube saya ini. Nah, salah satu tugas yang biasanya diberikan oleh dosen kepada mahasiswa adalah review artikel atau mengulas sebuah artikel. Nah, mahasiswa terutama pada semester-semester awal biasanya bingung, ini artikel apa, jurnal itu apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada kalian semua tentang artikel ilmiah ya, khusus artikel ilmiah dan juga bagaimana review artikel. Sebagai info, saya pernah membuat materi sebelumnya ya, tetapi ada beberapa kesalahan penulisan dan juga penyampaian sehingga saya merasa untuk perlu membuat video yang baru ya, karena ini sangat penting bagi mahasiswa. Baik, ada dua hal ya yang dilakukan terhadap artikel ilmiah ya. Ada banyak artikel dan kita lebih khusus pada artikel ilmiah ya. Bisa dibahas di bidang akademis. Ya. Yang pertama identifikasi artikel ilmiah dan yang kedua adalah review artikel. Nah, yang pertama adalah identifikasi artikel ilmiah terdiri dari informasi judul, tahun, penulis, jurnal, volume, nomor atau edisi dari jurnal ya, kemudian sistematika penulisan. Nah, sedangkan review artikel itu kita melakukan identifikasi artikel tersebut ya. Identifikasi ini yang pertama tadi tuh ya, judul, tahun, penulis, jurnal, volume, sistematika penulisan ya. Nah, kemudian kita melihat tema dari artikel tersebut, kemudian tujuan, manfaat, kemudian jenis penelitiannya apa ya. Kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya ada jenis penelitian ya, ada kualitatif, kuantitatif. Kemudian teori yang digunakan apa, teknik pengambilan datanya, alat analisis, kemudian hasilnya bagaimana dan rekomendasi apa yang diberikan, serta daftar pustaka yang digunakan. Ya, kita akan mengidentifikasi sebuah artikel ya. Ya, ini dinamakan artikel ilmiah ya. Jadi ada tulisan ilmiah ya yang merupakan hasil penelitian ya. Kemudian dilaporkan hasil penelitian tersebut, ditulis ya sebagai informasi bahwa telah melakukan penelitian dan ada hasil penelitian atau kajian terbaru. Biasa dilakukan oleh peneliti, kemudian oleh Bapak Ibu dosen. Nah, artikel ini dimasukkan ke dalam sebuah jurnal ya. Ya, disesuaikan artikel itu tentang apa. Kalau tentang ekonomi, biasa dimasukkan ke dalam jurnal ekonomi. Nah, kalau jurnal manajemen, penelitian tentang manajemen dimasukkan ke dalam jurnal manajemen dan bisnis. Bisa juga dimasukkan ke dalam jurnal ekonomi. Tapi lebih spesifik biasanya kalau misalnya artikel tentang pemasaran dimasukkan ke jurnal manajemen pemasaran. Gitu. Keuangan ke keuangan. Baik, kita akan mengidentifikasi ini biasanya ada judul ya. Judul, kemudian tahun ya, biasa dilihat di bagian atas ini ya. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini dijelaskan tentang artikel ini dimasukkan di jurnal apa, nama jurnalnya, kemudian berada di halaman berapa ya. Dikeluarkan volume atau nomor berapa, nomor berapa, kemudian tahun. Ya, biasa ada informasi di situ. Kemudian ada informasi penulis dan juga judul. Iya, kemudian ada abstrak ya. Jadi pada abstrak ini menceritakan atau mengemukakan tentang tujuan penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian yang dilakukan ya. Kemudian teknik pengambilan data,
tujuan jangka pendek, jangka panjang, ya, alat analisis yang digunakan dan juga rekomendasi. Ya, kemudian ada latar belakang, ya. Latar belakang ini menceritakan berbagai fenomena yang terjadi sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Biasa ada informasi tentang fenomena, kemudian informasi tentang kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian melihat bahwa ada hal yang belum dikaji lebih mendalam sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Kemudian ada rumusan masalah, ya, tujuan penelitian, dan landasan teori. Landasan teori ini teori-teori apa yang digunakan, ya, untuk mendukung riset ini atau penelitian. Kemudian metode penelitian, jadi desain penelitiannya bagaimana, teknik pengambilan data, alat analisis yang digunakan, ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Kemudian ada penutup, yaitu kesimpulan dan rekomendasi, serta keterbatasan atau saran. Ya, sebuah penelitian itu tidak lepas dari keterbatasan, ya, misalnya keterbatasan waktu, kemudian ada kesalahan metode, ya, atau situasi yang tidak mendukung sehingga hasil penelitian tidak maksimal. Kemudian yang terakhir yang sangat penting adalah referensi atau daftar pustaka, ya. Ya, kalau misalnya kita melakukan identifikasi, ya berarti kita menuliskan judul, tahun, penulis, jurnal, volume, dan sistematika penulisan di dalamnya. Bisa juga ditambahkan dengan tema, ya, judul, ya, kemudian temanya apa, tema secara umum, tema, ya. Ini mengkaji tentang misalnya sosial, ya, ataukah tentang pemasaran atau keuangan atau tentang pariwisata, ya, bisa jelaskan di situ. Nah, selanjutnya adalah review artikel, ya. Setelah melakukan identifikasi yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian dilihat ini penelitian ini mengkaji tentang apa, ya. Sebenarnya dari abstrak ini kita bisa tahu, ya, ini arah penelitiannya apa, meneliti tentang apa, ya, tujuannya apa, ya. Kemudian kita lihat kaji di latar belakang. Di latar belakang akan ditemukan secara lengkap mengapa penelitian ini dilakukan, ya. Iya, kemudian melihat tujuan dan manfaat, kemudian landasan teori apa yang digunakan. Kemudian juga mereview metode penelitian, ya. Kemudian kesimpulan dan lain sebagainya. Jadi kalau identifikasi, ya kita cuma mengidentifikasi hal-hal yang umum, ya. Kalau review artikel berarti kita menuliskannya secara detail. Nah, apabila nanti ditambahkan oleh dosen, ya, ini secara sederhana, tapi kalau dosen untuk tambahkan untuk mereview secara lengkap dengan membandingkan dengan artikel-artikel yang sama, ya, atau dengan situasi dan kondisi terbaru, ya, atau saat ini, maka mahasiswa dapat melakukan kajian terhadap artikel tersebut. Tergantung dari ini dosennya yang menyuruh Anda untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari artikel bisa dilihat, ya. Misalnya secara teori, misalnya teorinya kurang, gitu, ya. Kurang. Ternyata setelah dilihat-lihat berbagai artikel, ternyata seharusnya perlu ditambahkan teori-teori yang relevan atau teori-teori yang terbaru, misalnya, ya. Itu nanti bisa dilihat di misalnya daftar pustakanya. Daftar pustakanya sebaiknya yang relevan, kemudian 5 tahun terakhir, ya.
Ya, contoh yang saya sampaikan ini adalah penelitian kualitatif ya. Ya, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Ikuti terus ya video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat.